orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kejujuran hendaknya tidak menjadi barang yang langka. Itulah dambaan setiap mukmin yang fitrahnya masih lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Pendengar, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Bangsa besar manapun di dunia ini dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran. Kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntunan setiap fitrah manusia, jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Muslim dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk berdusta, sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama, bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya, berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya juga harus berhati-hati jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai seorang pendusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya sebagai orang-orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa berdusta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya menjadi seorang yang dikenal sebagai pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi yang menurut beliau sanadnya sahih, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, Al-kadhib
yujanibul iman. Dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Battal, yaitu apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk predikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud tersebut, Imam Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah tentang tanda-tanda orang yang berbuat nifak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau bersabda, "Ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan." Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi amanah, dia berkhianat. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukuman di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala alladhi ra'aitahu yushakku shidkuhu fakadzdzab, yakdzibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Malaikat itu berkata, "Orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan. Di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat." Dengan demikian menjadi jelas, buah kejujuran adalah kebaikan dan surga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman terhadap diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim terhadap orang lain juga terlarang. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zalim bagi para hambanya. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka saling menzalimi. Maka haram bagi seseorang untuk berlaku zalim terhadap orang lain. Rasulullah SAW juga mengingatkan dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Kezaliman kepada orang lain dapat berbentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik pelanggaran hak darah, fisik, harta benda maupun harga diri. Karena itu Rasulullah SAW bersabda pada Haji Wada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram, kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha." Sesungguhnya saling menumpahkan darah di antara kalian, saling melanggar hak harta di antara kalian, dan saling melanggar kehormatan di antara kalian adalah haram terjadi di antara kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa kezaliman seseorang kepada saudaranya bisa terkait dengan kehormatan diri atau persoalan lain, termasuk kezaliman dalam masalah harta benda orang lain dengan segala bentuknya. Begitu juga kezaliman yang berupa mencederai, meskipun hanya berbentuk tamparan dan sebagainya. Pendengar yang budiman, perbuatan dusta menyangkut lahan yang sangat luas. Penipuan-penipuan yang menyangkut pekerjaan, harta benda, perdagangan, dan lain sebagainya adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Karena itu seharusnya setiap muslim berusaha sungguh-sungguh menghindari dusta,
sebagaimana ditekankan dalam hadis-hadis tadi. Demikianlah seharusnya kepribadian asli seorang muslim adalah pribadi yang adil dan jujur, sedangkan dusta dan khianat bukan sifat seorang muslim. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis riwayat Al-Bazzar dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadhib." Seorang mukmin dapat terbentuk wataknya berdasarkan watak apa saja kecuali khianat dan dusta. Artinya pendengar, seorang muslim bisa berbentuk wataknya menjadi watak apa saja selain khianat dan dusta. Kesimpulannya, hadis-hadis yang telah dijelaskan menjelaskan kewajiban berlaku jujur dan menjelaskan tentang keharaman berlaku dusta. Namun pendengar, pada kenyataannya, mengapa seringkali terjadi ketidakjujuran, penipuan, dan penggelapan? Bahkan hampir di segala lapisan masyarakat dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang secara formal tercatat sebagai muslim. Akibat dari semua itu antara lain korupsi. Ternyata korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang besar, yang memiliki peluang-peluang besar, serta memiliki kekuasaan besar, tetapi juga dilakukan oleh segala lapisan umat dengan kemungkinan serta peluang sekecil apapun. Pedagang buah biasa melakukan korupsi dengan menipu timbangan. Pedagang kain bisa melakukan korupsi melalui penipuan tentang ukuran kain. Pesuruh kecil di kantor-kantor biasa melakukan perbuatan korupsi dengan tidak mengembalikan uang belanja yang seharusnya dikembalikan. Pegawai dengan mengelabuhi nota atau kwitansi, sementara toko atau perusahaan tempat belanja justru mendukung terjadinya perbuatan kwitansi palsu. Pelajar dan mahasiswa juga dapat melakukan tindakan korupsi ketika menjadi pengurus keuangan dengan membuat laporan-laporan palsu atau fiktif. Betapapun kecilnya, atau ketika melakukan penipuan dengan kebiasaan nyontek pada saat ujian. Oleh karena itu pendengar, apabila sebuah bangsa ingin menjadi bangsa yang besar, berwibawa dan disegani, maka bangsa itu harus berani membangun dirinya berdasarkan asas kejujuran dan harus berani meninggalkan sifat dusta. Betapapun beratnya, takwa kepada Allah dan takut akan ancaman siksanya di akhirat akan dapat mendorong seseorang untuk selalu bersikap jujur dan menjauhi sikap dusta. Jika takwa dan rasa takut kepada Allah telah tertanam dalam jiwa dan telah terbentuk, berarti telah terbentuk pula pengawasan melekat pada tiap individu setiap muslim. Dengan demikian segalanya akan berjalan lancar. Biaya untuk membuat tim-tim pengawas yang harus diawasi oleh tim orang lain, dan yang lainnya harus diawasi oleh orang yang lain lagi, akan dapat ditekan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Misalnya kepentingan kesejahteraan fakir miskin dan fasilitas-fasilitas pembangunan umat ke arah yang lebih baik lagi. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar terhindar dari segala bentuk kedustaan yang tercela. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.